Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arman Faraji dengan NPM 211506067 dari kelompok 4 IoTB. Di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini dengan judul Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran Berbasis Microcontroller Not MCU ESP8266. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan tiga teman saya yaitu Agastya Ihsanuddin Arif, Ganang Hilmi Faik, dan Hajrul Fatoni Friandra. Lalu kita beralih ke deskripsi proyek di mana sistem deteksi kebakaran merupakan salah satu sistem berbasis Node MCU yang dirancang untuk mendeteksi kebakaran. Sistem ini menggunakan tiga buah sensor, yaitu sensor suhu, api, dan sensor gas. Kemudian apabila ketiga sensor ini aktif, maka menandakan bahwa lingkungan sekitar sistem mengalami kebakaran. Dengan adanya alat ini diharapkan agar dapat mengurangi dampak dan bahkan mencegah terjadinya kebakaran sehingga dapat mengurangi kerusakan dan kerugian yang dialami. Lalu alat dan bahan untuk proyek kali ini yaitu yang pertama ada microcontroller yaitu Node MCU V2 dan sensor suhu DHT11 untuk membaca suhu dalam ruangan, untuk mendeteksi gas karbon dioksida dengan menggunakan sensor MQ7, lalu flame sensor untuk mendeteksi api, dan buzzer untuk aktuator untuk berbunyi pada kondisi tertentu. Lalu kemudian ada pompa air dan selang air untuk memompa air ke dalam dan menyalurkan air saat kondisi tertentu. Lalu ada breadboard dan juga relay. Lalu terdapat kabel jumper untuk menghubungkan dua komponen elektronika dan juga baterai 9 volt dan soket baterai 9 volt. Lalu kita juga menggunakan dua buah aplikasi, yaitu yang pertama ada Blink dan juga Arduino IDE. Nah, mungkin kita akan beralih ke source code untuk alat pendeteksi kebakaran ini, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hajil Fatoni Friandra. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan masuk untuk codingan atau untuk source code dari alat yang akan kami kerjakan. Langsung saja, di sini pada baris pertama hingga keempat terdapat pendefinisian untuk Blink template yang mana dapat kita ambil di akun Blink yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu terdapat pendefinisian untuk library dari Blink Simple ESP8266, lalu ada untuk sensor DHT dan juga ESP8266 Wi-Fi. Lalu terdapat pendefinisian untuk smoke sensor dengan tipe data integer pada pin analog 0. Untuk flame sensor terdapat pada pin digital 0, lalu ada pendefinisian untuk water pump di pin digital 8, lalu buzzer pada pin digital 5. Lalu juga terdapat pendefinisian untuk DHT pada DHT pin digital 2, dan DHT type atau DHT yang digunakan adalah DHT 11. Lalu terdapat chart yang berupa terdapat out, SSID dan password sebagai penghubung dengan Blink menggunakan hotspot Wi-Fi yang sudah menggunakan jaringan yang sama. Lalu terdapat void setup di mana terdapat serial begin dengan nilai 9600, Blink begin yang berisi authentication, SSID, pass, Blink cloud dan juga nilai 80. Lalu kita lihat terdapat pin mode, flame sensor sebagai input, smoke sensor sebagai input, water pump sebagai output, buzzer pin sebagai output, dan kondisi buzzer pin itu adalah low dan juga water pump berkondisi low. Lalu terdapat void loop di mana terdapat pendefinisian untuk DHT, sensor gas, di mana kami tidak jadi menggunakan sensor MQ7 dan digantikan dengan sensor MQ2, di mana juga terdapat untuk flame sensor. Selanjutnya, pada baris 48 hingga baris ke 55 merupakan kondisi if, di mana apabila nilai dari temperatur di atas 38
dan nilai dari gas itu lebih dari 600 dan juga nilai dari sensor flame adalah 0, maka pada pin digital virtual pin 3 maka akan terdapat status awas, pada pin digital V2 terdapat status true, lalu water pump berada dalam kondisi low dan buzzer akan pada kondisi high dan akan menyala. Lalu terdapat delay selama 750 atau 0,75 detik. Lalu digital rate akan mengembalikan posisi buzzer menjadi low atau tidak berbunyi lagi. Lalu pada pin V3 maka akan menghasilkan keluaran berupa api terdeteksi. Lalu ada beberapa kondisi lagi yang mana pada baris 58 hingga 65 terdapat else if di mana flame value itu adalah 0, lalu akan menghasilkan keluaran pada pin digital virtual pin 3 itu awas, pin virtual 2 dengan keluaran true, maka water pump akan menjadi kondisi low, buzzer pin akan menjadi high dan terdapat delay 0,75 detik dan buzzer akan kembali ke nilai low. Lalu untuk pada virtual pin 3 maka akan menghasilkan keluaran berupa api terdeteksi. Lalu terdapat kondisi else if kembali yang mana apabila nilai dari gas di atas 600 maka akan muncul keluaran berupa awas, lalu false karena virtual pin 2 adalah untuk api karena di sini yang terjadi kebocoran adalah di gas, dan juga water pump dalam kondisi high atau mati, buzzer pin akan high atau nyala, dan di mana di sini water pump apabila kondisi low maka akan hidup dan high akan mati. Terdapat delay 0,75 detik, terdapat keluaran pada virtual pin 3 di mana memiliki keluaran yaitu kebocoran gas terdeteksi. Lalu terdapat kondisi as if kembali di mana apabila nilai temperatur di atas 38 maka akan menghasilkan keluaran berupa awas, nilai pada virtual pin 2 adalah false, water pump high, buzzer pin high, dan juga memiliki delay 0,75 detik, dan akan menghasilkan keluaran pada virtual pin 3 yaitu temperatur tinggi terdeteksi. Lalu yang terakhir terdapat kondisi else, di mana kondisi else ini dapat dilihat maka akan menghasilkan keluaran berupa tulisan aman, false, water pumpnya mati atau high, buzzer pin dalam kondisi low atau mati, dan terdapat delay yaitu 0,5 detik. Lalu untuk semua kondisi ini untuk mengalami pengulangan akan memiliki delay yaitu 0,5 detik dan pada baris terakhir terdapat blink run. Baiklah, selanjutnya sebelum saya mengembalikan ke moderator, pada alat kami kali ini kami menggunakan beberapa perubahan di mana dapat dilihat dari sensor MQ7 menjadi MQ2. Lalu juga untuk water pump kami menggunakan water pump yang langsung menggunakan arus listrik, bukan menggunakan baterai. Jadi langsung saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Azal atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan melanjutkan untuk ke demonstrasi alat. Berikut merupakan demonstrasi untuk kelompok kami yang dimana ini merupakan kondisi awal dimana status aman dengan api statusnya false atau tidak ada api dengan gas 349 dan temperatur 32. Yang di sini merupakan grafik untuk gas dan temperatur. Di sini kita langsung saja praktek untuk menyalakan kondisi api menyala dengan kondisi api menyala. Jadi ini adalah demonstrasi dari alat. Ini adalah alatnya, di mana di sini kami menggunakan node MCU. Lalu ada relay sebagai pengantar arus listrik pada pompa. Lalu di sini ada buzzer. Lalu kami menggunakan 3 sensor, di mana ada sensor DHT atau untuk mengukur temperatur. Lalu ada flame sensor untuk mengukur api. Lalu terdapat sensor untuk mengukur gas. Selain itu kami juga menggunakan pompa air, di mana pompa air ini langsung menggunakan arus listrik, jadi tidak menggunakan baterai lagi. Lalu di sini terdapat 2 buah pipa, di mana di atas pipa untuk mengambil air dan juga ini selang untuk mengeluarkan air.
Di sini kita akan melakukan pengetesan untuk sensor gas, yang dimana kita akan menggunakan gas dari korek api untuk pengetesannya. Dapat dilihat di sini pada blink, nilai gas akan terus naik. Di sini apabila di atas 600, maka status akan menjadi kebocoran gas terdeteksi. Dan dapat dilihat untuk nilai gas itu akan terus naik sesuai ataupun turun sesuai dengan yang diterima oleh sensor. Selain itu, pada grafik dapat dilihat juga di sini grafiknya mengalami peningkatan. Nah, lalu itu adalah untuk sensor gas. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk sensor api. Nah, apabila sensor api menerima keluaran berupa api, maka di blink akan terdapat status awas api terdeteksi, dan buzzer juga akan berbunyi, serta pada selang akan memompa air dan juga akan mengeluarkan air pada botol berwarna hijau. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk sensor DHT atau sensor temperatur. Lalu untuk sensor temperatur ini, karena sensor DHT 11 memiliki tingkat keefektifan yang rendah atau mengalami delay yang cukup lama, maka di sini kita akan memberikan api dari korek terlebih dahulu, dan kita dapat melihat statusnya pada blink. Nah, lalu dapat dilihat karena memiliki tingkat respon yang rendah, maka untuk kenaikan dari suhu atau temperatur di sini akan dapat terlihat dalam waktu yang lebih lama. Dapat dilihat di sini temperatur sudah naik dari awalnya 31 menjadi 38, dan pada status terdapat temperatur tinggi terdeteksi. Dan juga pada grafik dapat dilihat bahwa grafik memiliki peningkatan pada nilai dari temperatur. Dan pada status temperatur tinggi terdeteksi, jadi dapat kita lihat bahwa penggunaan 3 sensor ini untuk alat pendeteksi kebakaran memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, dikarenakan banyak kasus dari kebakaran sendiri itu terjadi karena tingkat api yang tinggi ataupun kebocoran gas pada tabung gas, dan juga temperatur di tempat kejadian akan menjadi lebih tinggi. Maka dari itu telah dilakukan pengetesan pada 3 sensor tersebut. Dapat diketahui bahwa sensor-sensor tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi kebakaran. Selain itu, dengan menggunakan blink kita juga dapat mengetahui untuk status tadi, dan juga kita dapat mengetahui nilai dari gas, temperatur,